Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang asesmen kompetensi minimum dengan materi menyelesaikan pertasamaan linier, KRL, MRT, ojol dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Baik, untuk soal yang pertama, kita akan disuguhkan suatu permasalahan literasi numerasi yang ada kaitannya dengan KRL, MRT, dan ojol. Silakan dibaca dengan seksama dengan teliti, kemudian perhatikanlah data yang dimiliki dan perhatikanlah inti dari soalnya. Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL, kereta rel listrik, kemudian MRT Jakarta, Moda Raya Terpadu Jakarta, maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin pencari Maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat. Untuk soal yang pertama, Altaf akan melakukan perjalanan dari Rawabuntu menuju Fatmawati. Ada berapa pilihan perjalanan yang berbeda yang bisa diambil Altaf dengan menggunakan informasi di tabel. Dan informasinya adalah sebagai berikut. Perhatikanlah tabel KRL MRT ojol di sebelah kiri ini. Dari KRL ini, Rawabuntu Tanah Abang Sudirman, dilengkapi dengan stasiun dan waktunya. Stasiun dan waktu. Kemudian MRT, dari Sudirman sampai dengan Fatmawati. Ojek online, Tanah Abang Fatmawati, Kebayoran Fatmawati, Rawabuntu Fatmawati. Untuk soal yang pertama ini, kita akan mencari jalur dari Rawabuntu ke Fatmawati. Caranya adalah kita akan mencari Rawabuntu terlebih dahulu, 1, kemudian 2. Berikutnya, kita akan mencari tujuan, yaitu Fatmawati, 1, 2, 3, 4. Centang merah ini gunanya untuk mempermudah kita menemukan jalur yang tersedia. Jalur yang pertama dengan KRL Rawabuntu menuju Tanah Abang. Kemudian dari Tanah Abang ke Sudirman. Dari Sudirman pindah MRT jurusan Fatmawati. Kemudian jalur yang kedua menggunakan ojol dari Rawabuntu langsung ke Fatmawati. Jalur yang ketiga dari KRL Rawabuntu ini awalnya Rawabuntu, kemudian ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang pindah mode menggunakan ojol ke Fatmawati. Jalur berikutnya dari KRL Rawabuntu ini ke Kebayoran. Dari Kebayoran pindah ojol menuju Fatmawati. Kemudian kita akan cari lagi jalur yang lain. Ternyata tidak ada. Artinya dari Rawabuntu ke Fatmawati ada 4 jalur pilihan perjalanan yang berbeda. Berikutnya untuk soal yang kedua terkait dengan KRL, MRT, dan ojol. Jika memperhitungkan biaya, jalur mana yang akan dipilih Altaf untuk tiba di Fatmawati dari Rawabuntu? Ada 4 jalur. Jalur 1, 2, 3, 4. Untuk masalah biaya, perhatikanlah tarifnya. Tarif KRL untuk 1 sampai dengan 25 km pertama adalah 3.000 dan tambahan 1.000 tiap 10 km berikutnya. Kemudian bandingannya adalah ojol, tarifnya adalah 2.000 per kilometer. Artinya apa ini? Artinya tarif KRL sangat murah dibandingkan dengan tarif ojek online. Bandingkan saja, ketika ini 25 km pertama ini, tarifnya 3.000. Untuk ojol, 25 km kali 2.000, yaitu Rp50.000. Dari 4 jalur ini,
Jalur kedua, 34, ini memakai mode ojek online. Artinya, jalur yang paling murah adalah jalur yang pertama. KRL dari Rawabuntu ke Tanah Abang, kemudian ke Sudirman, pindah mode ke MRT, kemudian ke Fatmawati. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, jika memperhitungkan waktu. Berapakah waktu paling sedikit yang diperlukan Altaf untuk tiba di Fatmawati dari Rawabuntu? Untuk jalur yang pertama, full KRL dan MRT, dari Rawabuntu, kemudian Tanah Abang, Sudirman, dan ke Fatmawati, waktu yang dibutuhkan adalah 12.55 dikurangi dengan 11.39, yaitu 76 menit. Jalur yang kedua, ojek online, dari Rawabuntu ke Fatmawati. Diketahui 1 kilometernya dalam 3 menit. Sehingga waktu yang dibutuhkan 22 km kalikan 3 menit sama dengan 66 menit. Jalur berikutnya, KRL dari Rawabuntu ke Tanah Abang. Kemudian berpindah ke mode ojol dari Tanah Abang ke Fatmawati. Waktu yang dibutuhkan untuk KRL 12 dikurangi dengan 11.39, 33 menit. Kemudian untuk ojol 15 km kalikan 3 menit sama dengan 45 menit. Sehingga totalnya adalah 78 menit. Jalur yang keempat, dari KLR Rawabuntu ke Kebayoran, kemudian pindah ojol Kebayoran ke Fatmawati. Waktu yang dibutuhkan KRL 12.00 kurang 11.39, 21 menit. Untuk ojol 13 km kalikan 3 menit sama dengan 39 menit. Sehingga totalnya adalah 60 menit. Dari 1, 2, 3, 4 ini, waktu yang paling sedikit adalah 60 menit. Soal yang keempat, dalam perjalanan, Altaf ingin menggunakan ojek online sebagai salah satu mode transportasi yang ia gunakan. Pilihan perjalanan mana yang akan Altaf ambil dengan biaya yang lebih sedikit jika Altaf berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati? Jawaban bisa lebih dari satu dan saling berkelanjutan. Ini dia pernyataan 1, 2, 3, 4. Kita akan buktikan satu per satu. Kita akan mencari biaya yang paling murah dari Rawabuntu ke Fatmawati dengan menggunakan salah satu mode yaitu ojek online. Untuk pernyataan yang pertama, KRL dari Rawabuntu menuju Kebayoran. Kemudian otomatis dari Kebayoran berpindah mode menggunakan ojek online ke Fatmawati. Kita akan hitung biayanya. Untuk KRL, karena dia maksimal ini 21 km, maka tarifnya adalah 3.000. Kemudian, ojol dari Kebayoran ke Fatmawati 13 km, maka tarifnya adalah 13 kalikan 2.000, yaitu 26.000. Sehingga totalnya adalah Rp29.000. Pernyataan yang kedua, KRL dari Rawabuntu ke Tanah Abang. Rawabuntu ke Tanah Abang, otomatis nanti dari Tanah Abang ke Fatmawati dengan menggunakan ojek online. Kita akan hitung dulu tarif dari KRL-nya, 3.000. Kemudian ojek online-nya dari Tanah Abang ke Fatmawati, 15 kalikan 2.000, yaitu 30.000. Sehingga totalnya adalah Rp33.000. Untuk pernyataan yang ketiga, dengan menggunakan ojol dari Rawabuntu ke Fatmawati, jaraknya adalah 22 km, maka tarifnya adalah
22 kalikan 2000 yaitu Rp44.000. Kemudian pernyataan yang keempat, naik ojol dari Kebayoran ke Fatmawati. Kebayoran ke Fatmawati kita akan hitung tarifnya terlebih dahulu. 13 kalikan 2000, 26.000. Tapi di sini karena berangkatnya dari Rawabuntu, otomatis dia naik KRL dari Rawabuntu menuju ke Kebayoran. Kemudian baru berpindah mode ke ojol Kebayoran ke Fatmawati. Artinya kita harus menghitung tarif dari KRL Rawabuntu ke Kebayoran, yaitu Rp3.000. Sehingga totalnya di sini adalah Rp29.000. Sama dengan pernyataan yang pertama. Kembali ke permasalahan tadi, pilihan mana yang Altaf akan ambil dengan biaya yang paling sedikit? Dari 4 pernyataan ini, yang dipilih adalah pertama dan keempat. Kenapa? Karena biayanya paling sedikit yaitu Rp29.000. Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang asesmen kompetensi minimum dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.